Karena aku ingin menggunakan tablet ini untuk menunjang produktivitasku, tapi aku tidak terlalu suka mengetik panjang-panjang menggunakan on-screen keyboard. Akhirnya aku memutuskan untuk membeli keyboard sebagai pendamping tablet ini. Tablet yang aku gunakan adalah tablet mini dengan ukuran 8 inci yang tidak memiliki opsi keyboard sekaligus cover yang biasanya ada pada tablet 11 inci di pasaran. Jadi di sini aku mencoba mencari keyboard alternatif dan bagiku harus punya ukuran yang ringkas biar proporsinya sesuai dengan ukuran tabletnya dan mudah dibawa kemana-mana bahkan saat aku menggunakan tas kecil. Akhirnya aku menemukan keyboard yang satu ini. Ini adalah keyboard lipat dari Upin B023 yang selain ukurannya kecil, harganya juga terbilang sangat murah. Dan di video ini aku akan sharing tentang pengalamanku menggunakan keyboard lipat dari Upin B023 dan apakah keyboard ini dapat digunakan dengan nyaman atau hanya gimmick saja, apalagi di harganya yang terbilang sangat murah ini. Untuk boxnya menurutku lumayan bagus. Di dalam paket pembeliannya kita mendapatkan sebuah stand HP yang tipis dan compact, manual book dengan beberapa bahasa, unit keyboard, dan USB-C untuk chargingnya. Untuk material yang digunakan ini plastik, tapi meski begitu finishing pada keyboard ini bisa dibilang sangat rapi. Untuk engselnya meskipun warnanya seperti metal, tapi ini sebenarnya juga plastik. Overall, build quality-nya menurutku biasa saja. Saat dipegang dan digunakan cukup terasa kalau ini barang murah. Tapi karena finishingnya yang rapi, jadi tidak terlalu nampak di mata kalau ini barang murah. Di bagian luarnya ada lekukan yang agak menonjol dan karet di setiap sisi supaya keyboardnya tidak kemana-mana saat digunakan. Saat dibuka, keyboard akan otomatis menyala dan jika untuk pertama kalinya, indikator Bluetooth-nya itu akan berkedip yang menandakan keyboardnya sedang ada di mode pairing yang akan mati setelah tersambung dengan HP ya. Lampunya ini juga akan hidup kalau caps lock-nya itu sedang aktif. Di atasnya ada indikator baterai dan sebuah tombol connect kalau kita ingin pairing ulang ke perangkat lain. Untuk berat dari keyboard ini sangat ringan dan ukurannya juga kecil, apalagi saat dilipat sehingga enak kalau mau dimasukkan ke dalam tas kecil sekalipun. Untuk cara pairingnya kurang lebih sama seperti perangkat Bluetooth pada umumnya. Saat pertama kali dibuka atau saat kita menekan tombol connect di sini, lampu indikator Bluetooth akan berkedip, kemudian dari HP masuk ke Bluetooth dan disitu akan muncul pilihan Bluetooth keyboard. Pilih itu untuk pairing dan kalau berhasil lampu indikator di keyboard akan mati. Kita bisa pairing keyboard ini ke 3 perangkat sekaligus dan untuk berpindah antar perangkat cukup gunakan kombinasi tombol Fn plus A atau S atau D. Untuk perpindahan antar perangkat ini terbilang sangat smooth dan cukup cepat. Sejauh pemakaianku aku tidak pernah merasakan delay yang mengganggu dan juga untuk koneksinya ini terbilang stabil. Aku tidak pernah menemukan keyboard ini tiba-tiba disconnect gitu ya. Untuk travel key-nya terbilang sangat tipis, jadi waktu ditekan dan input masuk itu cukup cepat dan terasa responsif. Untuk layout yang digunakan keyboard ini adalah 60% QWERTY dengan tombol nomor yang juga berfungsi sebagai function key. Ada tombol arrow-nya dan juga tombol start dan alt seperti pada keyboard pada umumnya. Untuk suara dari keyboard ini terbilang silent dan ini tes typing menggunakan keyboard lipat Upin B023 ini. Aku menggunakan keyboard ini untuk menulis skrip video yang sedang kalian lihat di Google Dokumen. Itu cukup nyaman dan semua shortcut yang biasa aku gunakan di Windows saat menggunakan Google Dokumen itu seperti Ctrl plus Alt plus nomor untuk membuat judul atau subjudul, Ctrl B untuk huruf tebal, dan shortcut-shortcut umum itu berfungsi seperti biasa. Feel saat mengetik juga lumayan nyaman karena di setiap hurufnya ini masih ada jarak satu sama lainnya. Paling cuma di tombol M dan N yang
aku sering salah ketika di awal-awal aku menggunakan keyboard ini. Karena posisi dan ukurannya itu agak awkward, tapi lama-kelamaan aku jadi terbiasa dan jarang salah ketik lagi. Aku coba typing test di website type test yang kalau aku lakukan itu di tablet, entah kenapa setiap menggunakan spasi, dia terdeteksi 2 kali spasi. Tapi saat digunakan mengetik beneran seperti di Google Dokumen atau search bar, itu gak pernah ada masalah seperti itu. Jadi untuk typing testnya aku coba di Windows dan hasilnya seperti ini. Jika dibandingkan saat menggunakan keyboard yang biasa aku gunakan, hasilnya seperti ini. Keyboard ini memiliki baterai 140 mAh, terdengar kecil tapi selama penggunaannya ini terbilang cukup awet. Dari awal aku beli sampai sekarang, ini belum aku cas sama sekali dan masih bisa aku gunakan. Keyboard ini akan mati otomatis saat kita tutup atau saat dibiarkan beberapa menit, yang akan hidup kembali saat kita menekan tombol pada keyboardnya atau ketika kita buka saat posisinya sedang tertutup. Selama penggunaannya, ada beberapa hal yang sangat aku suka dari keyboard Upin B023 ini. Pertama, pastinya karena dia sangat murah ya. Kemudian ukurannya itu sangat compact, apalagi saat dilipat, tapi masih nyaman ketika digunakan karena menurutku ada jarak yang cukup antar hurufnya. Koneksinya sudah multi device dan bisa berpindah-pindah dengan mudah antar device ya. Jadi bisa dipakai untuk tablet, HP, dan PC sekaligus. Untuk yang mungkin aku kurang sukai dari keyboard yang satu ini adalah tombol M dan N-nya yang ukuran dan posisinya itu agak awkward, khususnya saat awal-awal penggunaan, sehingga aku sering salah tekan untuk kedua tombol ini. Dan mungkin terakhir untuk build quality-nya yang terasa ringkih. Tapi bagiku itu sesuatu yang wajar ya, mengingat harganya yang terbilang sangat murah. Justru bagiku keyboard ini bisa dibilang melebihi ekspektasiku sebelum aku membelinya. Aku menggunakan keyboard ini dengan Realme Pad Mini yang berukuran 8 inci yang kemarin sempat aku bahas. Untuk mengetik skrip video YouTube ini menurutku cukup nyaman dan aku tidak menemukan masalah selain yang aku sebutkan tadi. Kalau kalian punya tablet 8 inci atau bahkan 11 inci yang tidak ada keyboard covernya dan kalian ingin memaksimalkan fungsi tablet itu seperti untuk mengetik dokumen, menurutku keyboard seperti ini sangat worth it untuk dibeli, apalagi harganya terbilang sangat murah di 100 ribuan saja. Yang aku gunakan di sini adalah Upin B023. Sepertinya ada yang merek lain juga tapi tipenya sama B023. Ada juga alternatif keyboard lain yang seperti ini, tapi harganya lebih mahal jika dibandingkan keyboard yang satu ini. Kalau nggak salah ini keyboard lipat paling murah yang aku temukan di marketplace saat ini. Oke, itu dia pengalamanku menggunakan keyboard lipat yang satu ini. Untuk produk-produk yang ada di video ini bisa kalian cek di deskripsi. Kalau ada saran masukan, kita bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, pertimbangan untuk subscribe, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.